Perdana Menteri Bangladesh Sheikh Hasina mengundurkan diri dari pemerintahan, kemudian kabur menggunakan sebuah helikopter menuju ke India. Padahal PM Hasina ini sudah menjabat selama kurang lebih 4 periode terhitung dari tahun 2009. Posisi yang kalau kita lihat ini cukup powerful dan mengasihkan ya. Tapi apa yang membuat beliau harus mengundurkan diri dari jabatannya? Apa yang terjadi di Bangladesh saat ini? Ternyata Bangladesh saat ini sedang dilanda kerusuhan. Demonstrasi besar-besaran pecah sejak Juli 2024. Aksi ini diinisiasi oleh mahasiswa yang protes terhadap sistem kuota PNS bagi anak-anak veteran yang memperjuangkan kemerdekaan Bangladesh dari Pakistan tahun 1971. Sederhananya gini, jadi 30% kuota PNS di pemerintahan Bangladesh ini diperuntukkan bagi anak-anak veteran atau pejuang perang yang memerdekakan Bangladesh dari Pakistan pada tahun 1971. Sementara jatah 10% diberikan untuk perempuan dan 10% lagi untuk penduduk di distrik-distrik tertentu yang mengalami keterbelakangan. Nah, kekhawatiran muncul dari sejumlah kalangan pemuda dan pemudi yang merasa bahwa diri mereka bisa bersaing dengan anak-anak veteran dan beberapa pihak yang tadi masuk dalam kuota tersebut. Mereka merasa tidak lagi mudah untuk mendapatkan pekerjaan karena adanya sistem kuota tersebut. Belum lagi saat ini Bangladesh dilanda kesulitan ekonomi, di mana pada tahun 2023 bulan Januari yang mana tahun lalu ini Bangladesh mendapatkan dana talangan sebesar 4,7 miliar US dollar atau setara dengan 76 triliun dari IMF atau Dana Moneter Internasional. Bangladesh juga memiliki angka pengangguran yang cukup tinggi. Protes mahasiswa semakin meluas. Mereka meminta adanya pembatalan hak-hak istimewa anak-anak dan keturunan keluarga veteran perang. Sebenarnya kalau dilihat dari rentetan peristiwa, pemerintah sempat menangguhkan aturan tersebut. Tetapi adanya gugatan di pengadilan membuka jalan kembali aturan ini diberlakukan, sehingga Mahkamah Agung memutuskan untuk mengurangi kuota bagi anak-anak veteran perang dari yang tadi 30% menjadi 5%. Tetapi nasi telah menjadi bubur, teman-teman. Sejak saat itu aksi protes berubah menjadi gerakan anti pemerintah. Penyelenggara protes mendesak para warga untuk tidak membayar pajak, tidak membayar tagihan listrik, hingga tidak bekerja sebagai bentuk penolakan terhadap pemerintah. Bukan hanya itu saja, akibat dari peristiwa ini, kurang lebih 200 orang tewas, ribuan orang terluka, dan 10.000 orang ditangkap karena melakukan aksi protes. Bangladesh kemudian jadi contoh penting dan konkret betapa masalah pengangguran dan juga ketimpangan sosial ini nyatanya bisa membuat negara chaos. Lalu bagaimana dengan nasib Bangladesh saat ini? Bangladesh nyatanya masih dilanda kerusuhan. Namun, Muhammad Yunus, peraih Nobel Bangladesh, akan memimpin sementara pemerintahan tersebut.